Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 151 obat ajaib. Beberapa jam kemudian, sekali lagi mengukur kadar gula darah. Melissa Zhu mengepalkan tangan dengan gugup, melihat angka di layar komputer dan berkeringat dingin. Beberapa detik kemudian, Kelvin Tian seketika mengerutkan dahi, mengelap lensa kacamata yang tebal, dan wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Gula darah pasien sudah turun sampai level biasa. Melissa Zhu terlalu senang dan segera melihat ke sana. Memang benar. Dalam waktu beberapa jam saja, sudah bisa mengontrol gula darah pasien. Khasiat obat seperti ini, sudah hampir sama dengan Sugar Friends obat diabetes. Kelvin Tian juga merasa sangat terkejut dengan khasiat obat ini. Tapi, tidak cukup hanya sama saja dengan Sugar Friends. Pengaruh Sugar Friends di pasaran sangatlah besar. Meskipun muncul obat yang sama persis dengan Sugar Friends, rakyat biasa juga belum tentu beli. Khasiatnya harus melebihi Sugar Friends baru bisa. Melissa Zhu berkata, beri pasien makan sedikit buah. Kelvin Tian mengerutkan dahi, CEO Zhu, apakah kamu yakin? Melissa Zhu menganggukkan kepala, aku percaya pada Sugar God nomor 1. Pasien mengambil semangkuk anggur. Melihat anggur di dalam mangkuk, dia merasa sedikit bingung. Apakah aku benar-benar boleh makan? Bagi pasien diabetes, makan buah-buahan yang memiliki kandungan gula tinggi adalah sebuah hal yang tabu. Sejak mendapat penyakit ini, pasien hampir tidak makan buah, hidup berkurang banyak keseruan. Hari ini, hanya makan satu pil Sugar God nomor 1 ini saja sudah boleh makan buah. Apakah ini benar-benar obat ajaib? Melissa Zhu berkata, kamu makan beberapa buah, dicoba dulu. Pasien ingin mencoba, makan beberapa buah anggur yang manis, dan seketika merasa sangat puas. Setelah lewat 5 menit, sekali lagi mengetes gula darah. Kelvin Tian tidak dapat menahan untuk menggelengkan kepala. Baru saja makan anggur, kandungan gula di tubuh pasien pasti akan sangat tinggi. Kalau benar-benar tidak bisa, mereka harus mengantar pasien ke rumah sakit. Sedangkan, hasil pemeriksaan malah membuat Kelvin Tian terkejut. Pergerakan kecil di layar itu membuat wajahnya terkejut. Bagaimana mungkin? Kenapa perubahan kadar gula begitu kecil? Biasanya, kalau tidak ada pengaruh dari hal lain, pasien diabetes makan anggur, kadar anggur dalam tubuh akan berkali lipat dari orang biasa. Tapi sekarang, kadar gula pasien meski naik, tapi naik dalam batas normal manusia biasa. Melihat dari perubahan kadar gula, sama sekali tidak terlihat orang ini adalah pasien diabetes. Jelas-jelas adalah manusia biasa. Melissa Zhu juga terkejut. Jangan-jangan, Sugar God nomor 1 ini benar-benar mempunyai khasiat yang begitu ajaib. Kakak, lanjut makan. Anggur ini kamu makan saja semua. Mereka sedikit tidak percaya. Obat yang begitu biasa, kenapa bisa mempunyai khasiat seajaib ini? Pasien makan semangkuk anggur manis, setelah makan, hanya merasa sangat senang. Tidak ada yang aneh dalam tubuh. Dilanjutkan dengan pengecekan kadar gula. Hasil kali ini, pergerakannya lebih besar dari sebelumnya, tapi tetap dalam batas yang normal. Artinya juga, seorang yang sehat memakan anggur, gula darah juga akan memiliki pergerakan seperti ini. Tidak ada bedanya dengan pasien ini. Ini hanya khasiat satu pil obat saja. Melissa Zhu terkejut. Dari pengalaman beberapa hari ini, Kelvin Tian benar-benar kehabisan kata-kata. Wajah tuanya juga terdapat sebuah senyum. CEO Zhu, obat ini benar-benar ajaib.
Dari mana kamu mendapatkan resep obat ini? Ini adalah obat ajaib. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 152 gawat. 1 minggu kemudian, pasien diabetes yang mengikuti uji klinis kali ini sudah sembuh sepenuhnya. Dia sudah 2 hari tidak makan sugar gut nomor 1 lagi. Sekarang makan dengan sangat normal, bahkan bisa makan makanan manis. Kadar gula sama persis dengan orang biasa. Penyakit kakak ini lebih ringan, jadi baru makan belum sampai 1 minggu saja sudah sembuh total. Meskipun sedikit berlebihan, tapi bisa terlihat, sugar gut nomor 1 ini benar-benar sangat berkhasiat. Melissa Zhu sangat senang dan langsung memproduksi putaran kedua. Sugar gut nomor 2 mulai bersiap untuk dipasarkan beberapa apotek besar untuk dites. Tentu saja, selain kemasannya yang berbeda, sugar gut nomor 1 dan sugar gut nomor 1 tidak ada perbedaan apapun. Resep obat Kak Thomas tidak ada kesalahan apapun. Selanjutnya sudah akan mulai dipromosi dan diiklankan. Meskipun Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd. tidak ada Sugar Friends lagi, tapi mereka mempunyai Sugar Gut. Kali ini, perusahaan bukan hanya terselamatkan, tapi juga menjadi terkenal. Titik 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 titik. 2 hari kemudian, bibi ketiga Zhu, Leonie Zhu, pulang ke rumah dengan buru-buru. Begitu masuk rumah langsung teriak, "Kak, gawat, cepat lihat." Gael Zhu mengerutkan dahi dan bertanya, "Ada masalah apa?" Melissa itu membuat obat sugar gut. Sekarang sudah mulai diberikan ke berbagai apotek besar. Gael Zhu tertawa dingin, "Sugar gut. Bisa juga dia pikirkan. Dia bukan menggunakan resep obat kita kan? Kalau iya, kita bisa langsung menuntutnya." Leonie Zhu menggelengkan kepala, "Aku sudah membawa pulang obatnya. Sama sekali berbeda dengan resep obat kita." Di atas botol tertulis resep obat, meskipun tidak ada takaran khusus, tapi jenis obat semuanya berbeda. Jelas sekali bukan resep yang sama. Tidak ada takaran obat, mereka juga tidak dapat menentukan apakah obat ini berkhasiat atau tidak. Gael Zhu melihat sekilas lalu mengerutkan dahi. Resep obat ini dan resep obat Sugar Friends berbeda jauh, apakah bisa berkhasiat? Resep obat Sugar Friends, mereka teliti dan kembangkan sedikit demi sedikit selama 10 tahun. Kalau mau membuat resep obat yang hasilnya kira-kira sama, setidaknya perlu waktu menghabiskan 10 tahun lagi bukan? Hanya dalam waktu beberapa hari saja, bagaimana mungkin Melissa Zhu bisa mengembangkan suatu resep yang baru? Gael Zhu bertanya, "Mereka menjual obat ini dengan harga berapa?" Sekarang masih tidak tahu. Di apotek diberikan dengan gratis. "Kak, apakah kamu tahu bagaimana mereka mempromosikan ini?" Katanya sugar gut mampu menyembuhkan diabetes. Mendengar itu, Gael Zhu seketika tertawa terbahak-bahak. Membual. Menyembuhkan. Dia kira dia siapa? Huo Tuo yang hidup. Kalau diabetes bisa disembuhkan, maka itu sudah menjadi keajaiban dunia. Melissa ini karena dipaksa sampai tidak ada jalan lain, mulai membuat promosi yang palsu. Hahaha, gadis ini lucu juga. Tunggu saja. Beberapa hari ini pasti ada orang yang akan menuntut mereka memberikan promosi palsu. Leonie Zhu malah tidak seoptimis itu dan berkata dengan khawatir, "Kak, aku mendengar para pemimpin kedokteran di apotek sana, semuanya bilang khasiat obat ini ajaib, lebih hebat dari Sugar Friends." Mendengar itu, senyum Gael Zhu perlahan-lahan hilang. "Beneran? Atau gadis itu menyembunyikan dari kami?" Resep obat Sugar Friends memang diteliti oleh Robin Zhu. 10 tahun ini juga ayah dan anak itu yang kembangkan. Jangan-jangan, obat baru yang mereka buat, terus dirahasiakan, tidak diberitahukan kepada orang lain. Gael Zhu seketika panik. Dia adalah orang yang egois, tentu akan berpikir bahwa orang lain juga sangat egois.
Kalau Robin Zhu dan anaknya benar-benar menyembunyikan resep, maka bukan tidak mungkin bisa memutarbalikkan keadaan. Cepat, cari beberapa pasien untuk mengetes obat ini. Tidak boleh membiarkan Melissa menang. Bersambung.